Di kayangan ada bidadari, turun ke bumi jadi pelajar. Perkenalkan saya Purwo Besari, halo Sobat Belajar. Senang sekali Kak Purwo bisa berada di kesempatan kali ini Sobat Belajar. Sobat Belajar sekarang kan hari Jumat ya, malam Sabtu. Sobat Belajar ingat nggak sih sekarang H-min berapa UTBK? Nah kalau Kak Purwo ingetin, sekarang itu kurang lebih dari tanggal sekarang hingga nanti tanggal 12 April itu sudah H-24 pelaksanaan UTBK SBMPTN ya nih. Kak Purwo ingetin dulu nih untuk Sobat Belajar ya, supaya makin memacu gitu kan semangat Sobat Belajar untuk belajar UTBK. Nah, jadi sekarang ini sudah H-24. Wah, nggak kerasa ya Sobat Belajar, tinggal sebentar lagi kita akan melaksanakan UTBK gitu ya Sobat Belajar. Nah, Sobat Belajar, sudah sejauh mana sih Sobat Belajar mempersiapkan diri untuk melaksanakan UTBK itu sendiri gitu kan? Apakah sudah 100% kah? Atau masih 90% kah? Gitu kan? Atau masih turun lagi 80%? Turun lagi kah 70%? Bahkan mungkin 50% gitu kan? Masih yakin gak yakin gitu kan? Oke Sobat Belajar, yang pastinya yakinkan dulu, niatkan dulu untuk ikut UTBK dan berusaha semaksimalnya. Nah, semaksimalnya salah satunya adalah dengan ikut ngobrolin UTBK. Kita akan coba ngobrolin UTBK dari sisi yang berbeda ya, dari penjelasan materi-materi sebelumnya atau cara penyampaian yang berbeda. Nah, sebelumnya Kak Purwo pada pertemuan sebelum-sebelumnya nih, Kak Purwo sudah membahas tentang penulisan dalam bahasa Indonesia itu sendiri ya. Nah, ternyata bahasa Indonesia ini makin dipelajari ini makin unik ya Sobat Belajar, dan juga makin menambah ke rasa ingin tahu kita gitu kan tentang bahasa Indonesia. Ternyata banyak aturan-aturan yang kita harus tahu nih, bagaimana penempatannya, bagaimana perubahan bentuk kata gitu kan, atau morfologinya gitu. Ternyata nggak selamanya yang mendapat himbuan di awal langsung bisa berubah dengan bentuk dasar yang samanya. Ada peluluhan dan lain sebagainya. Ada kata yang hilangnya, huruf yang hilangnya, atau fonemnya seperti itu. Nah, itu ternyata seru banget, dan kita dengan mempelajari dan ngobrol UTBK ini kita makin tahu tentang perubahan itu. Nah, selain tentang tadi yang masalah penulisan yang berpacu kepada Puebi, kita juga atau kakak di sini juga akan menjelaskan mengenai fakta unik bahasa Indonesia. Kalau di minggu sebelumnya Kak Purwo menjelaskan mengenai fakta unik mengenai bahasa Indonesia di tingkat dunia yang ternyata sudah tidak yang tidak hanya dipelajari secara regional namun juga sudah global. Nah, ngomong-ngomong tentang regional, Kak Purwo mau mengajak Sobat Belajar membicarakan bahasa Indonesia di tingkat regional. Regional di sini di tingkat Asia Tenggara ya. Ada apa sih bahasa Indonesia dan Asia Tenggara gitu? Apa hubungan mereka gitu kan? Yuk kita cari tahu. Nah, kita masuk ke ASEAN nih Sobat Belajar. Nah, Sobat Belajar, Kak Purwo punya pertanyaan nih untuk Sobat Belajar nih. Benarkah bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di ASEAN? Benar gak sih Sobat Belajar, bahasa Indonesia tuh menjadi bahasa pengantar di ASEAN? Karena sebagaimana diketahui kan, kalau dari mayoritas penduduk kita paling banyak lah ya gitu kan, kita paling banyak gitu kan, negara juga terbesar kan di ASEAN gitu kan. Ya kenapa kita nggak jadi bahasa pengantarnya saja gitu kan, kan kita paling dominan gitu kan. Apakah bisa seperti itu? Contohnya misalnya di PBB kan, meskipun yang banyak diketahui bahwa bahasa internasional itu hanya bahasa Inggris gitu kan yang mengglobal, namun di PBB itu nggak hanya bahasa Inggris loh Sobat Belajar, ada bahasa Arab, bahasa Perancis gitu kan, bahkan bahasa Mandarin gitu kan. Kok bisa sih bahasa-bahasa dan ada beberapa bahasa lainnya ya, kalau 6 bahasa. Nah, kok bisa sih bahasa-bahasa itu menjadi bahasa pengantar di PBB? Kenapa bahasa Indonesia tidak gitu? Oke, misalnya nggak di tingkat dunia deh, di tingkat ASEAN gitu kan. Kenapa sih atau bisa nggak sih bahasa Indonesia gitu kan menjadi bahasa pengantar di tingkat ASEAN? Nah, itu dia pertanyaannya, kira-kira bisa nggak Sobat Belajar? Nah, kita akan ini dulu ya Sobat Belajar, mengetahui nih apa sih syarat suatu bahasa di suatu negara itu bisa menjadi bahasa pengantar atau lingua franca gitu kan. Nah, apa sih syaratnya yang menjadikan si bahasa ini bisa menjadi bahasa pengantar? Nah, yang pertama ini harus penuturnya lebih dari 200 juta jiwa. Nah, jadi 200 juta jiwa ya, kalau kita kan sudah lewat ya 200 juta jiwa, oke? Nah, lalu yang selanjutnya bahasa Indonesia di bahasa mudah digunakan di negara atau wilayah lain, seperti itu. Dan yang ketiga adalah mudah dipelajari.
Lalu yang keempat, bahasa didukung secara politik, sosial, dan ekonomi. Oke, ngomong-ngomong tentang mudah dipelajari, kalau kita bandingkan ya dengan bahasa lain, kira-kira sobat belajar yang khususnya belajar bahasa asing ya, misalnya bahasa dari negara X gitu kan, dia bandingkan dengan negara Indonesia nih, pengalaman sobat belajar lebih mudah yang mana nih sobat belajar? Atau mudahnya deh membandingkan mempelajari bahasa Inggris dengan bahasa dari negara lain yang bahkan tulisannya simbolnya dengan bahasa huruf Latinnya tuh beda, cara bacanya dengan penulisannya tuh bahkan berbeda. Nah, itu lebih susah atau lebih mudah? Tapi kok bisa gitu ya? Dia bisa menjadi bahasa pengantar di PBB gitu. Kenapa itu sobat belajar? Apakah memang harus seperti ini atau bagaimana? Seperti itu. Oke. Nah, kita akan cari tahu nih mengenai apakah sudah terpenuhi nih syarat dari bahasa Indonesia menjadi lingua franca di ASEAN gitu kan, bahasa pengantar di ASEAN atau di forum-forum ASEAN gitu kan, antar pemimpin negara. Keren banget gak sih? Apalagi kemarin kan kakak sudah menyampaikan gitu lah, kalau misalnya pidato presiden gitu kan, berdasarkan keputusan presiden gitu kan, pidato presiden atau pejabat negara yang disampaikan di luar negeri maupun dalam negeri harus disampaikan dalam bahasa Indonesia gitu kan. Jadi pasti nanti ketika presiden kita menyampaikan pidato nih di tingkat ASEAN nih pasti menggunakan bahasa Indonesia ya kan, karena sudah ada keputusannya atau ada aturannya sobat belajar. Nah, itu sudah mendukung nih. Dan syarat yang lain apakah mendukung? Yuk kita cari tahu faktanya ya. Bener gak sih kayak gitu? Kita lihat yang bahasa Indonesia itu sendiri. Oke. Untuk fakta yang pertama nih. Penutur lebih dari 200 juta jiwa. Nah, ternyata penduduk bangsa atau penduduk Indonesia ini berdasarkan sensus tahun 2020 ini, kita itu lebih dari 200 juta jiwa sobat belajar. Sudah memenuhi kan ya sobat belajar. Dan ditambah lagi bahkan kita sudah 250 juta jiwa lebih gitu kan. Nah, 250 juta jiwa lebih. Nah, coba menurut sobat belajar datanya ini valid belum? Coba kalau misalnya sobat belajar punya data yang lebih valid atau lebih terbaru nih, atau bahkan data yang sama persis, coba berikan komentarnya di kolom komentar ya. Kak Puro mau lihat nih, kita adu data nih, apakah 250 juta jiwa? Ataukah 280? Atau berapa nih? Coba berikan komentarnya ya di kolom komentar. Kak Puro ingin tahu nih sobat belajar, update nggak sih dengan data penduduk Indonesia itu sendiri. Nah, ditambah lagi pada tahun 2020 PLT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengatakan selain jumlah penduduk yang ada di Indonesia, terdapat juga penduduk atau penutur asing yang berada di luar Indonesia. Nah, penutur asing ini bukan berarti dia tuh penutur jati seperti kita ya. Jadi orang misalnya orang bukan ya bahasa ibunya Indonesia gitu menggunakan bahasa Indonesia gitu, karena itu disebut penutur asing. Nah, itu dijumlahkan mencapai 300 juta jiwa. Jadi di seluruh dunia yang menggunakan atau penutur dari bahasa Indonesia itu menjadi 300 juta jiwa berdasarkan data tahun 2020 yang disampaikan oleh PLT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sobat belajar. Wah, sudah lebih banget ya sobat belajar, sudah lebih dari 200 juta. Berarti syarat satu sudah terpenuhi gitu kan, sudah terpenuhi ya. Oke, nah di sini Kak Puro juga masih nunggu nih. Kira-kira mana nih yang lebih benar? 250, 280 atau berapa nih? Coba di sobat belajar komen, atau bahkan kurang ya, bukan 250, 245. Coba sobat belajar berikan komentar ya. Nah, lalu kita lihat di syarat yang kedua nih sobat belajar. Nah, bahasa Indonesia digunakan di Malaysia, Singapura, Timor Leste, dan Thailand. Nah, benar banget sobat belajar. Bahasa Indonesia ini digunakan di negara-negara ASEAN. Oke, kan kita sudah di pertemuan sebelumnya, Kak Puro sudah mengatakan kalau bahasa Indonesia sudah dipelajari di hampir seluruh benua, kecuali benua Antartika ya, itu tidak mempelajari bahasa Indonesia gitu kan. Tidak ada pusat pengembangan bahasanya di sana gitu kan, jadi tidak ada di benua Antartika gitu. Nah, di ASEAN sendiri itu sudah banyak nih sobat belajar, di Malaysia, Singapura, Timor Leste, dan Thailand. Bahkan di Filipina pun ada daerah yang mempelajari atau wilayah yang mempelajari atau menggunakan bahasa Indonesia oleh penduduknya. Seperti itu. Jadi memang sudah dipelajari di negara ASEAN lainnya. Jadi kenapa enggak gitu bahasa Indonesia? Nah, pertanyaannya masih ingat enggak kenapa bahasa Indonesia bisa dipelajari di negara lain sobat belajar, di ASEAN atau di negara
di dunia lainnya gitu kan, di benua Eropa bahkan. Kenapa? Karena ada namanya program BIPA. Apa itu BIPA Sobat Belajar? Itu pengajar BIPA ya, pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, pada tahun 2020, nah ini Sobat Belajar harus diberikan tanda ini ya, tanda pisah ya. Nah, agak lebih panjang ini tanda pisah, oke. Nah, pada tahun 2020, Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa itu mengirimkan 793 pengajar bahasa Indonesia ke berapa nih? Ke 29 negara nih Sobat Belajar. Nih, 29 negara tuh dari tahun 2017 ke 2020. Bukan ASEAN bahkan nih. ASEAN kan lebih ya pasti ya, bukan cuma lebih dari kurang dari 29 negara kan. Jadi bahkan sudah mendunia. Berarti syarat kedua ini sudah terpenuhi juga kan? Iya kan? Bener banget kan? Nah, sekarang kita lihat nih syarat ketiga. Berarti syarat kedua sudah tercapai ya Sobat Belajar ya. Syarat kedua sudah tercapai. Oke, syarat kedua sudah tercapai. Oke, selamat. Hitungan syarat kedua sudah tercapai. Nah, tadi syarat pertama sudah, syarat kedua sudah. Sekarang kita akan lihat syarat ketiga nih Sobat Belajar. Kita akan lihat ya Sobat Belajar di syarat ketiga. Nah, ini dia. Menurut PLT Kepala Badan Bahasa Dadang Sunendar pada tahun 2020, yang dilansir dari Berita 1, nah mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu masuk kategori bahasa yang mudah dipelajari. Kenapa demikian Sobat Belajar? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Karena banyak dari kata dalam bahasa Indonesia yang penulisan dan pengucapannya sama dibacanya. Jadi hal ini memudahkan penutur asing untuk mempelajari hal itu. Contoh, di bahasa yang lain misalnya di bahasa Prancis, bahkan Jerman, itu ada yang tulisan dan cara bacanya itu sangat berbeda jauh. Tidak usah jauh-jauh deh, bahkan bahasa Inggris saja gitu kan. Cara bacanya berbeda gitu. Contoh kata yang sederhananya gitu kan. Contoh, tetapi maksudnya bahasa Inggris saja yang pengucapannya berbeda dengan pelafalannya tuh bisa kita pelajari gitu kan. Maksudnya sudah bisa menjadi bahasa pengantar. Apalagi bahasa Indonesia gitu yang tulisannya masuk dibaca masuk gitu kan. Kalau misalnya bahasa Inggris mudahnya seperti ini kan Sobat Belajar. Kalau misalnya kata satu gitu kan tulisannya ini kan satu ya. One gitu kan, dibacanya one gitu kan, tapi tulisannya one gitu kan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau ini ditulis dalam bahasa Indonesia, tentu saja ini dibacanya one ya kan. Nah, sama seperti ini. Contohnya masuk kategori hanya ada beberapa kata yang pelafalannya memang terdapat kekhususan, seperti misalnya kata bank. Nah, ini ada bank untuk menyebutkan kakak laki-laki, ada juga bank tempat menyimpan uang gitu. Bedakan Sobat Belajar. Nah, cuma ini saja, tapi tidak terlalu banyak. Seperti itu. Jadi memang mudah kan dipelajari bahasa Indonesia. Jangan kitanya ya, kalau TBK sih bukan menghafalkan seperti ini ya, Sobat Belajar, lebih susah ya pastinya, oke? Bukan yang mudah seperti ini. Nah, itu dia ya. Jadi, berarti syarat ketiga juga sudah terpenuhi kan, Sobat Belajar? Nah, kita checklist dulu nih, Sobat Belajar, karena syarat ketiga juga terpenuhi. Nah, syarat ketiga terpenuhi gitu. Syarat ketiga terpenuhi. Nah, sekarang kita akan lihat nih di syarat keempat berarti ya Sobat Belajar, oke? Kita akan lihat ya di syarat keempat nih dia, syarat terakhir. Bahasa Indonesia menjadi lingua franca atau bahasa pengantar. Nah, lalu juga Pak Dadang ini menyatakan bahwa saat ini ekonomi Indonesia relatif stabil dan Indonesia sudah masuk 20 besar perekonomian dunia. Yang beliau katakan pada tahun 2020 yang dilansir dari berita1.com seperti itu. Nah, jadi sudah tidak alasan lagi ya menjadikan bahasa Indonesia yang tidak bahasa Indonesia yang didukung gitu dari sisi sosial, ekonomi dan politik seperti itu. Nah, berarti poin keempat juga sudah dong, sudah terpenuhi nih Sobat Belajar ya kan. Sudah terpenuhi nih poin keempat. Wah, sudah semua nih Sobat Belajar nih. Tapi kenyataannya, apakah bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa pengantar Sobat Belajar di ASEAN? Sudah belum sih?
Apakah sudah jadi pengantar di ASEAN gitu? Coba kita tanya si Ade ini. Coba, mau tahu jawabannya? Iya, mau tahu gitu kan di mana jawabannya nih. Nah, jadi jawabannya di mana nih Sobat Belajar? Apakah memang bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa pengantar atau belum di ASEAN? Mau tahu jawabannya? Tetap pantengin Kapurwa ya nih. Nah, jawabannya dari sini. Jawabannya adalah, nah, titik-titik gitu kan. Kenapa titik-titik? Jadi bisa meskipun 4 syarat tadi sudah terpenuhi Sobat Belajar, tapi nyatanya sampai sekarang bahasa Indonesia bukanlah bahasa pengantar di ASEAN gitu kan, atau di pertemuan-pertemuan pemimpin negara gitu kan, di forum-forum ASEAN gitu, belum menjadi bahasa pengantar di sekali ya Sobat Belajar, itulah faktanya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ternyata disampaikan oleh PLT Kepala Badan Bahasa dan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2020, ternyata bahasa Indonesia ini masih belum dijadikan sebagai jati diri dari bangsa Indonesia gitu kan, masih hanya dianggap sebagai bahasa atau sarana komunikasi saja gitu. Padahal dengan bahasa Indonesia itu adalah menjadi sarana pemersatu bangsa gitu kan, dan menunjukkan siapakah atau siapa bangsa Indonesia sejatinya. Sedih sekali ya mendengar faktanya gitu kan, empat-empatnya sudah terpenuhi tapi ternyata belum menjadi seperti itu. Padahal hal ini pun didukung oleh Menteri Pendidikan kita, yaitu Pak Nadiem, seperti itu. Nah, Sobat Belajar, ayo dong kita tetap semangat dan juga bangga menggunakan bahasa Indonesia supaya bahasa Indonesia menjadi lingua franca di tingkat ASEAN itu sendiri. Oh ya, dari tadi kan kakak sudah banyak menjelaskan nih, dan Kapuro sebenarnya sambil menunggu nih yang bergabung ke ngobrolan UTBK kali ini. Nah, Kapuro mau tahu nih kira-kira yang bergabung dengan Kapuro ini siapa saja nih, oke? Kapuro mau tahu nih. Untuk Sobat Belajar sekarang bisa membuka gawainya, lalu juga mengakses laman dari AHA Slide. Nah, ini dia. Mengakses laman dari AHA Slide. Nah, ini dia. Ini adalah alamatnya ya, alamat lamannya ahaslide.com, lalu memasukkan PIN-nya atau passwordnya yaitu BINDO, BINDO kapital. Nah, di sini Kapuro akan menunggu selama kurang lebih masih 38 detik ya. Siapa saja sih yang bergabung di sini ya? Halo, masih Kapuro tunggu ya di ahaslide.com, lalu memasukkan passwordnya itu BINDO. Oke, Kak Puro masih tunggu nih. Dari tadi Kak Puro sengaja mengobrol tuh untuk menunggu siapa saja yang bergabung ya di sini ya. Bindo. Nah, itu ya. Kak Puro masih tunggu nih Bindo. Siapa sih yang bergabung dengan Kak Puro malam ini? Oke. Aku yang ada di hatimu. Wah, siapa nih yang ada di hatiku? Aduh, jadi tersipu malu nih. Terima kasih ya sudah bergabung gitu kan. Oke nih Bindo. Lalu siapa lagi nih? Aku ditunggu ya. Wah, sudah habis ya waktunya. Aduh, cuma ada aku yang ada di hatimu. Oke, terima kasih ya. Aku yang ada di hatimu. Nah, bagi Sobat Belajar, Kak Puro masih ada pertanyaan lain nih. Tadi kan Kak Puro nanya nama nih. Sekarang kita berpindah ke slide selanjutnya nih. Bagaimana kabar Sobat Belajar nih? Tadi kan sudah ada nih yang aku selalu di hatimu. Kabarnya sekarang bagaimana nih? Apakah sedang semangat gitu kan? Atau juga bergelora gitu? Karena uhuy, semangat. Oh, semangat bagus ya. Ada semangat Kijang 1. Itu apa tuh Kijang 1? Itu nama password Kijang 1, oke? Ayo Kapuro masih tunggu lagi Kijang 1 dan lain sebagainya. Nah, pokoknya harus semangat meskipun sudah H-24 hari UTBK gitu kan. Yang belum belajar tidak ada kata terlambat, belajar dari sekarang gitu kan. Tapi yang sudah mulai belajar ditingkatkan dan tetap dipertahankan. Karena Sobat Belajar mempertahankan itu lebih sulit daripada memulai Sobat Belajar. Jadi itu ya, pertahankan untuk mau belajar. Masih sama seperti apa nih? Wah, ada warna langit. Wah, 1 detik lagi. Wah, ini dia. Terima kasih ya.
ketika hujan. Ini maksudnya ketika hujan gitu kan atau bagaimana nih? Kayaknya galau semua nih sobat belajar. Aduh jangan galau ya sobat belajar. Di sini ada Kak Purwo gitu kan menemani sobat belajar. Jangan galau karena UTBK gitu kan. Tapi harus kita tuh semangat ya. Memang kalau kita pikir-pikir lagi Kak itu kan susah. Benar sobat belajar, tapi itu jangan sampai membebani ya. Tapi kita anggap sebagai tantangan seperti itu. Oke? Terima kasih yang sudah menjawab. Sekarang Kakak mau lihat nih. Nah, ini dia Kakak mau menunjukkan nih suatu teks nih. Coba sobat belajar baca kan. Kita baca bareng-bareng ya sobat belajar. Nah, nanti Kak Purwo akan bertanya nih dari teks ini nih. Kak, kok langsung dikasih teks Kak? Padahal lagi galau nih Kak. Ya nggak apa-apa gitu kan. Kita akan melihat nih teks ini. Jadi nanti akan ada 7 pertanyaan yang akan Kak Purwo tanyakan mengenai pemahaman bacaan dan menulis, karena adalah salah satu seksi yang ada atau bagian yang ada di TPS itu sendiri, tes potensi skolastik. Yuk kita akan baca ya. Pengangguran umumnya disebabkan jumlah angkatan kerja tidak terbandingkan dengan jumlah lapangan pekerjaan. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian sebab pengangguran menyebabkan pendapatan dan produktivitas masyarakat berkurang, sehingga menyebabkan kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan kesejahteraan sosial mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oke. Nah, masih ada nih. Tenang yang kedua. Oke. Coba kita baca dulu, kita resapi dulu ya. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya ya. Akibat jangka panjangnya adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Gross National Product gitu ya, itu ya singkatannya. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia dikenal istilah pengangguran terselubung, di mana pekerjaan yang semestinya dapat dikerjakan dengan tenaga kerja sedikit malah dikerjakan oleh orang banyak. Hal tersebut sering terjadi di negara berkembang yang populasinya besar sehingga menciptakan surplus dalam angkatan kerja. Oke, sudah dibaca sobat belajar? Kira-kira pertanyaannya apa? Nah, sobat belajar ini dia tipsnya. Kalau misalnya sobat belajar menemukan teks seperti ini, lalu membacanya dari awal sampai akhir, itu akan membuang waktu. Jadi, nanti sobat belajar ketika mendapatkan soal PBM, ada teks, sobat belajar langsung tertuju pada soalnya. Jadi bukan kepada teksnya, supaya tahu apa yang diujikan. Jangan-jangan ketika sobat membaca seluruhan, yang ditanya hanya seperti ini. Apakah perbaikan tanda baca yang terdapat di kalimat nomor 3? Nah, padahal kan yang ditanya kalimat nomor 3 kan sobat belajar, bukan keseluruhan teks gitu kan. Kecuali diperintahkan, misalnya apa judul yang tepat untuk teks tersebut. Nah, tapi pun tidak dibaca seperti tadi yang Kak Purwo contohkan ya, dibaca satu persatu. Nah, yang namanya menentukan judul ini tipsnya ya, adalah dibaca skimming gitu, dibaca secara garis besar. Jadi per kalimat, ada kalimat satu dibaca, kira-kira garis besarnya membicarakan apa? Intinya membicarakan apa? Di kalimat 1, kalimat 2, seterusnya. Jadi bukan dibaca satu persatu seperti yang Kak Purwo lakukan. Karena hal itu akan membuang waktu. Jadi ingat ya, membacanya skimming, bukan seperti Kak Purwo tadi, seperti itu, scanning ya. Oke, kita akan lihat di soalnya. Siap-siap, ini dia soalnya. Mana nih Kak Purwo? Belum. Tunggu yang bergabung dulu ya. Silahkan bergabung, masih sama slide.com dengan passwordnya Bindo. Oke, silahkan bergabung. Ica. Wah, Ica nih. Ica terkenal banget nih di TikTok ya Ica ya. Oke, halo Ica gitu kan. Oke. Nah, nama Ica maksudnya ya, bukan si Ica ini nggak tahu. Oke, masih ditunggu lagi selain Ica, cahaya bulan. Oh, cahaya bulan. Di sini ada cahaya bintang nih. Ada bintangnya di sini nih. Oke, Ica, cahaya bulan, ditunggu lagi selain Ica dan cahaya bulan siapa? Nah, ingat ya sobat belajar, kalau nanti soal yang munculnya adalah menentukan judul, berarti dibacanya apa sobat belajar? Skimming ya, tapi tadi kan udah dibacain. Oke, masih ditunggu, ada lagi. Oke, kita mulai dulu ya dari Ica dan cahaya bulan dulu ya. Untuk yang lain masih Kak Purwo tunggu di pertanyaan kedua karena masih ada 7 pertanyaan. Oh, masih ada Malta. Oke, Malta. Ini oke, Mamta itu. Seperti nama teman Kak Purwo ya, Malta. Bukannya Marta teman Kak Purwo ya. Ada Ica, cahaya bulan, Malta, ada lagi yang mau bergabung, silahkan gitu kan, makin rame makin seru gitu kan, sendiri nggak asik gitu kan. Oke, kita mulai ya.
3 aja dulu kan sudah ganjil ya. Oke, kita mulai. Kakak pencet. Silakan pertanyaan pertama. Ini dia. Nah, lihat di handphonenya ya. Ini menggunakan. Nah, ini dia soalnya. Nah, ini contoh soal yang ada di UTBK PBM ya. Soal nomor 1, kata terbandingkan pada kalimat 1 harus diganti dengan kata. Nah, contohnya seperti ini. Ini soal meminta adalah perbaikan di kalimat 1, sehingga sobat belajar langsung merujuk kepada kalimat 1. Nah, di sini Kak Purwo sudah ibaratnya memudahkan sobat belajar dengan menuliskan atau menempatkan di kalimat satunya di sini ya, sobat belajar. Oke, di sini kecil banget ya sobat belajar ya. Bisa dibesarin nggak ya? Oh, nggak bisa sobat belajar. Nah, tapi kalau di gawai sobat belajar sih pasti kelihatan sih. Oke, nah di sini ya. Oke, kira-kira ini benar atau enggak ya? Apakah dibandingkan, sebanding, terbanding, terbandingkan, atau membandingkan? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah kakak deg-degan. Iya, kakak deg-degan. Wah, sebanding. Keren-keren, bener semua. Wah, berarti udah pada ngerti banget ya. Oke, atau jangan-jangan pilih aja Kak yang mana ya, pakai feeling gitu kan, perasaan gitu milihnya ya. Bener gak sih pakai feeling Kak milih dalam UTBK Bahasa Indonesia? Jawabannya jangan ya sobat belajar, jangan menggunakan feeling, tapi ada cara menganalisisnya. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya menentukan feeling, kita tidak tahu pertanggungjawaban secara rasionalnya, alasannya kenapa jawabannya seperti itu. Jadi kalau jawabannya pakai feeling, kita harus menghilangkan perasaan kita. Jangan baper ya kalau ngerjain soal UTBK, oke? Nah, kita akan lihat ya siapakah yang memimpin. Wah, Cahaya Bulan, selamat Cahaya Bulan. Wah, ternyata ada yang bergabung juga nih, Zombie Galau. Namanya Zombie Galau ya, oke. Nah, itu di pertanyaan yang pertama, tapi jangan langsung ke pembahasan deh. Satu soal lagi deh, karena ada si Zombie Bulan nih sendiri nih, kasihan dia nol sendiri. Yuk kita lihat ke pertanyaan nomor 2. Oke. Nah, ini dia pertanyaan nomor 2. Silahkan bergabung lagi bagi sobat belajar juga nih baru bergabung, ayo. Nah, aduh ini kecil banget ya. Nah, tapi pertanyaannya seperti ini sobat belajar nih akan Kak Purwo tuliskan ya. Apakah judul yang paling tepat untuk teks tersebut? Nah, nomor 2 tuh membahas judul pada teks. Nah, di sini pun di teksnya adalah secara tidak ditentukan spesifik ya, apakah di paragraf pertama atau paragraf kedua. Otomatis sobat belajar harus membaca keseluruhan paragraf. Kalau misalnya yang diminta adalah misalnya apakah biasanya bukan judul ya, tapi misalnya gagasan pokok atau ide pokok atau gagasan utama. Apakah gagasan utama di paragraf pertama seperti itu? Nah, itu baru sobat belajar fokus ke paragraf pertama. Tapi kalau judul memang keseluruhan teks biasanya. Oke, silakan. Kita akan membahas setelah 2 soal ya. Siap-siap. Apakah pengangguran di Indonesia, pengaruh pengangguran terhadap kemakmuran, dampak pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi, dampak pertumbuhan terhadap pembangunan negara, pengangguran sebagai penyebab macetnya ekonomi. Tetot, times up. Wah, benar, selamat nih. Dampak pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Wah, siapa nih yang benar? Kita akan lihat nih, apakah Cahaya Bulan kembali memimpin? Wah, iya Cahaya Bulan. Wah, benar banget nih, Cahaya Bulan nih. Dan yang lain tidak menambahkan ya, lebih pada Ahmad gitu kan, poinnya sama 4. Oke, sekarang kita ke pembahasan nih sobat belajar. Seperti apa sih pembahasannya gitu, penasaran nggak? Enggak sih Kak, biasa aja kan udah bener. Jangan gitu ya, gini bagian jawabannya sudah benar dengan analisis, selamat, tapi di sini jangan sampai jawabannya berdasarkan perasaan ya, tidak boleh. Oke, kita akan melihat di ayo jawab. Ini dia teksnya. Nah, yang ditanyakan adalah soal yang pertama ini kan, kalimat 1 gitu kan. Pengangguran umumnya disebabkan jumlah kata kerja tidak terbandingkan dengan jumlah lapangan pekerjaan. Oke. Kita akan lihat, nah di sini adalah di paragraf keduanya. Oke. Dan di sini adalah paragraf soalnya. Nah, ini dia. Kenapa sih Kak jawabannya yang sebanding? Oke, pertama kita lihat dulu dari struktur kalimatnya atau dari leksikalnya gitu kan.
leksikalnya itu adalah dari maknanya. Terbandingkan di sini kelas katanya adalah verba gitu kan, atau kata kerja. Nah, setelah kita lihat dari kelas katanya, kita harus lihat dari gramatikalnya atau dari tata bahasanya. Di sini pengangguran umumnya disebabkan jumlah angkatan kerja tidak terbandingkan ini polanya adalah kalimat pasif gitu, karena dicirikan oleh kata kerja yang mendapat imbuhan di, sehingga subjeknya mendapatkan atau dikenakan suatu tindakan seperti itu. Lalu tata bahasa yang disebut kalimat adalah terdiri dari subjek dan predikat minimal ya, diakhiri dengan tanda baca gitu kan. Oke, kita akan lihat dari struktur gramatikalnya dulu ya sobat belajar, atau fungsi dari gramatikalnya. Pengangguran umumnya ini sebagai subjek. Nah, meskipun dia adalah tadinya awalnya objek ya, jika kalimat aktif. Lalu yang kedua di sini disebabkan adalah predikat, yang kelas katanya adalah verba gitu kan, yang menerangkan si subjek. Nah, berarti jumlah angkatan kerja tidak terbandingkan dengan jumlah lapangan pekerjaan adalah objeknya, seperti itu kan, karena ini adalah kata benda. Nah, objek itu bisa terdiri dari satu kata atau gabungan beberapa kata yang disebut sebagai frasa, sobat belajar. Oke, frasa. Nah, di sini frasa ini adalah frasanya ya. Nah, salah satu syarat dari frasa itu adalah tidak boleh terdapat predikatif atau suatu kata kerja yang berfungsinya untuk menerangkan gitu kan. Sementara di sini terdapat kata kerja. Oke, berarti ini salah. Berarti di sini kita harus mencari bentuk yang lain, yaitu adalah bisa kata sifat atau bisa nomina. Kata sifat adjektiva, kata benda nomina. Nah, kita lihat dulu di sini, sobat belajar, kalau misalnya cermat, di sini ada terbandingkan, di pilihan D juga ada terbandingkan. Jadi otomatis pilihan D sudah salah. Seperti itu. Lalu di sini juga ada kata misalnya pilihan H, membandingkan, ini adalah verba. Juga salah, sobat belajar. Lalu dibandingkan juga ini adalah apa, sobat belajar? Verba. Jadi salah. Terbanding tidak ada di KBBI. Dan sebanding adalah kata benda atau memiliki kesetaraan. Dan sebanding juga biasanya diikuti dengan kata dengan ya, sobat belajar, sebanding dengan gitu. Maka pilihan yang tepat adalah opsi B. Seperti itu alasannya, sobat belajar. Seperti itu, oke. Lalu kita akan, semoga paham ya untuk jawaban nomor 2 seperti itu. Nomor 1 maksud kakak, untuk kenapa jawabannya adalah sebanding. Jadi harus diganti dengan kata sebanding supaya menjadi suatu frasa. Oke, nah lalu yang selanjutnya adalah soal nomor 2 nih. Nah, soal nomor 2 adalah judul yang paling tepat untuk teks tersebut. Seperti itu. Nah, tadi kan jawabannya sudah diketahui ya, sobat belajar. Jawabannya adalah C, dampak pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, judul adalah garis besar dari sebuah tulisan atau teks. Jadi yang bisa menggambarkan atau mewakili si teksnya itu sendiri. Nah, cara mencari judul itu bisa dilihat dari penjabarannya, sobat belajar. Apakah dari awal sampai akhir memiliki keterhubungan satu sama lainnya, dan apakah ada hubungan antara kalimat utama dengan kalimat penjelas di masing-masing paragraf. Seperti itu. Kita akan lihat dari teksnya dulu ya. Sebelum nanti Kak Purwo juga akan bahas kaidah penulisan judul dalam sebuah dalam sebuah penulisan ilmiah gitu kan. Oke, kita akan lihat ya, kenapa jawabannya itu bukan pengangguran di Indonesia, dan kenapa bukan B, pengaruh pengangguran terhadap kemakmuran, bukan D, dampak pertumbuhan terhadap pembangunan negara, atau KE, pengangguran sebagai penyebab macetnya ekonomi. Sebenarnya sebelum kita melihat teks di sini juga kita bisa melihat konteks yang salah. Pertama, dampak pertumbuhan terhadap pembangunan, ini kan membicarakan pengangguran ya, bukan malah pertumbuhan terhadap pembangunan. Yang sama sekali tidak membahas mengenai apa yang diberikan oleh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan. Jadi sudah otomatis opsi D salah. Kita bisa coret ya. Sudah yang pertama. Lalu yang opsi A sebenarnya kita juga bisa coret dan salah.
Pengangguran di Indonesia ini terlalu general ya, sementara ada spesifikasi lagi selain pengangguran itu sendiri. Dilihat dari permasalahan-permasalahan ditimbulkan itu sendiri dan dampak terhadap bidang lain. Jadi, opsi A juga salah karena ada yang lebih spesifik. Jadi, opsi A tidak bisa dipakai. Nah, kita akan lihat kenapa opsi B, C, dan E juga salah ya, Sobat Belajar. Pengaruh pengangguran terhadap kemakmuran. Nah, tadi memang membahas kemakmuran. Dan kita akan lihat di teks tersebut, apakah memang membahas kemakmuran atau tidak. Nah, kuncinya adalah sebenarnya Sobat Belajar harus bisa mencari kata kuncinya. Di sini yang pasti kata kuncinya adalah pengangguran dan kemakmuran. Lalu yang kedua adalah pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang dia pertumbuhan dan ini sudah pasti salah, tidak usah dicari ya kata kuncinya. Yang E, pengangguran sebagai penyebabnya macetnya ekonomi. Nah, kita cari nih macetnya ekonomi nih ada nggak sih di bahasan di teks tersebut? Yuk kita cari tahu di teks. Nah, kita lihat ya di teks ya apa yang masalah membahas yang membahas tentang pengangguran dan kemakmuran itu sendiri. Kita ngelihat kata kemakmuran, oke? Kita ngelihat ya. Kita akan di sini banyak sekali kata pengangguran, tapi Sobat Belajar juga harus hati-hati karena di sini ada kata penganggur ya. Pengangguran itu adalah kata bendanya, penganggur itu adalah orangnya, oke? Objeknya ya. Pengangguran umumnya disebabkan jumlah angkatan kerja tidak terbandingkan dengan jumlah lapangan pekerjaan. Pengangguran menjadi masalah dalam perekonomian sebab pengangguran menyebabkan pendapatan, produktivitas masyarakat berkurang, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya. Ketiadaan pendapatan menyebabkan pengangguran, ini adalah contohnya ya. Jangan sampai terkecoh Sobat Belajar. Nah, ini penganggur ya Sobat Belajar. Penganggur harus mengulangi konsumsinya menyebabnya menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ternyata yang menurunkan adalah tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat karena konsumsinya masyarakatnya berkurang. Nah, apakah dari awal atau pengantarnya di masalah pengangguran menyebabkan turunnya kemakmuran ini akan dibahas lebih lanjut di bab 2? Maksudnya di paragraf kedua, iya atau tidak, itu akan menentukan apakah ini bisa dipakai atau tidak. Nah, kita akan langsung lihat di paragraf kedua, namun kita selesaikan dulu ya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik. Nah, ternyata bukan hanya kemakmuran masyarakat yang bersifat individu maupun keluarganya ya, tapi juga secara wilayah atau negaranya. Karena bisa menyebabkan politik, keamanan, dan kesejahteraan sosial gitu, mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Malah menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, kita akan lihat nih. Ternyata selain menimbulkan efek secara finansial atau ekonomi juga menimbulkan efek secara psikologi gitu kan. Atau menimbulkan masalah psikologis nih di sini dijelaskan. Menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya, seperti itu. Akibatnya, jangka panjangnya menurunnya GNP karena masyarakatnya tidak sejahtera, maka pendapatan domestik nasionalnya berkurang gitu kan, dan pendapatan per kapita suatu negara juga berkurang. Nah, pendapatan per kapita suatu negara kan berhubungan dengan pertumbuhan ekonominya ya, dengan tingkat ekonominya. Lalu juga di sini menjelaskan tentang masalah pengangguran lainnya yang ada di Indonesia. Oke. Nah, dari teks tersebut kita bisa lihat ya Sobat Belajar, tidak sama sekali membahas mengenai macetnya ekonomi. Tidak menjelaskan bagaimana sirkulasi ekonomi di Indonesia menjadi macet karena adanya pengangguran. Namun menjelaskan turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi di Indonesia. Seperti itu. Nah, tapi di sini yang ada dampak pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini ada nih keterangan pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan teks terganggu ya pertumbuhan ekonominya ya. Nah, lalu yang atas kenapa tidak pengaruh pengangguran terhadap kemakmuran? Karena di sini bukan hanya menjelaskan kemakmuran saja gitu, tapi juga kemakmuran ini bagian dari pertumbuhan ekonomi, kemakmuran dari masyarakat. Nah, pertumbuhan ekonomi ini salah satunya disebabkan karena tadi menurunnya pendapatan per kapita dan GNP suatu negara. Itulah yang menyebabkan kenapa opsi C paling tepat atau bisa representatif gitu dibandingkan opsi B yang merupakan salah satu kalimat penjelas dan juga
opsi E yang tidak ada atau tidak sesuai dengan teks. Seperti itu. Wah, panjang sekali ya sobat belajar. Iya, yaudah. Kita coba satu soal lagi kali ya sobat belajar ya. Oke. Nah, kita coba satu soal lagi ya, ini dia. Nah, ini dia setelah, oke, kita kembali lagi ke soal. Nah, ini dia. Soal ketiga deh. Ahmad, Malta, Cahaya Bulan, Fezi, Perdana, Ica, oke, masih ditunggu. Apakah ada lagi yang mau bergabung? Oke, tidak ada ya, kita langsung mulai saja ya. Oke, ini dia. Apakah sobat belajar sudah siap? Akibat yang di pemahaman bacaan dan menulis juga sobat belajar adalah ada soal yang menguji kemampuan pemahaman siswa jika terdapat kalimat baru yang disisipkan di paragraf atau teks yang sudah ada gitu kan. Nah, di sini menguji ketepatan dan juga bagaimana sobat belajar bisa menentukan apakah kalimat ini logis dan tepat jika diletakkan di kalimat ini, apakah akan memengaruhi susunannya atau tidak. Lalu juga sobat belajar harus lihat apakah hal ini akan memengaruhi kausalitas atau sebab akibat dari antar kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya, seperti itu. Nah, ini kan sudah ada opsinya sobat belajar ya. Ada di kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka sobat belajar langsung fokus saja di kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu. Oke, kita ngeliat ya. Wah, tidak ada yang benar ya sobat belajar karena jawabannya adalah di B. Itu ya, sayang sekali ya. Oke, tapi kita lihat ya. Siapakah yang masih memimpin? Wah, masih dipimpin oleh, masih adakah di bawah? Oh, tidak ada ya. Ada ini dia. Ada 6 masih dipimpin oleh Cahaya Bulan. Yuk kita cari tahu kenapa jawabannya yang kalimat 2. Nah, kan kalimatnya itu adalah yang diminta di opsinya adalah kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, berarti di paragraf pertama gitu kan dan di paragraf kelima gitu kan. Oke. Mana? Konfusi. Kalimat ketiga. No. Oke, yang tadi ya soalnya Kapuro masih ingat ya. Oke, kita akan lihat dulu. Nah, di kalimat kelima ini dia. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap pengangguran keluarganya. Tadi di opsi itu keterangannya adalah setelah semua kalimatnya ya, kalimat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, akibat pengangguran menyebabkan berbagai permasalahan lainnya. Seperti itu kurang lebih kalimatnya. Di sini di kalimat 5 sudah jelas sekali menjelaskan tentang efek psikologis. Nah, sementara di soal itu bukan menyebutkan efek psikologis. Oleh sebab itu di kalimat 5 sudah tidak tepat. Karena salah satu ciri penyisipan kalimat adalah harus sesuai kausalitasnya, sebab akibatnya. Misalnya akibat ini disebabkan oleh apa, seperti itu. Dan kalimat 2 kurang tepat bila diletakkan setelah kalimat 5 karena kausalitasnya tidak terpenuhi, seperti itu. Jadi tidak bisa. Nah, lalu kita akan berpindah di kalimat 1, 2, dan 3. Nah, kita lihat pengangguran umumnya disebabkan jumlah angkatan kerja tidak terbandingkan dengan jumlah lapangan pekerjaan. Nah, kalau misalnya diletakkan di kalimat 1, seharusnya itu menjelaskan mengenai memangnya berapa jumlah lapangan pekerjaan dan angkatan kerjanya, sehingga dikatakan tidak sebanding, seperti itu. Lalu di kalimat soalnya itu tidak tepat juga, tidak menyebutkan jumlah yang sebanding itu yang seperti apa. Seperti itu. Jadi tidak tepat. Di kalimat 2, pengangguran yang seringkali menjadi masalah dalam perekonomian sebab pengangguran menyebabkan pendapatan produktivitas masyarakat berkurang sehingga menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Nah, akibatnya, ini penyebabnya nih sobat belajar, akibat tingginya pengangguran itu sendiri menimbulkan berbagai permasalahan lainnya. Nah, sehingga
kausalitasnya terpenuhi. Di opsi 3, ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Nah, memangnya harus dikeluarkan di jumlahnya berapa gitu kan, sehingga membuat kemakmurannya menurun seperti itu. Lalu yang di kalimat 4, juga kurang tepat karena di sini adalah tentang masalah sosial dan politik atau kondisi negara. Aturan dijelaskan kondisi politiknya seperti apa, kesejahteraan sosialnya seperti apa, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang di opsi 2 adalah opsi yang paling tepat. Seperti itu setelah kalimat kedua. Oke, itu dia ya. Nah, ternyata kita tidak cukup ya Sobat Belajar sampai akhir. Nanti Kak Purwo nggak bisa menjelaskan info yang terakhir nih gitu. Kalau misalnya untuk 3 soal. Jadi kalau gitu Kak Purwo ucapkan selamat deh untuk Cahaya Bulan karena masih menduduki peringkat pertama. Selamat ya untuk Cahaya Bulan ya. Kerja bagus. Oke. Nah, kita akan melihat di sini KBI. Ada info apa sih mau Kak Purwo sampaikan gitu. Oke. Nah, Sobat Belajar tahu kan apa itu kamus, ya kan? Tempat kita mencari makna secara leksikal gitu kan. Nah, Sobat Belajar, tapi apa Sobat Belajar tahu apa itu kamus? Pekamus, orang yang membuat kamus atau apa? Jawabannya adalah orang yang menyusun kamus. Jadi, dalam kajian linguistik itu ada namanya leksikograf gitu. Apa sih Kak leksikografi itu atau leksikograf itu? Nah, kita akan lihat ya, yaitu adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang teknik penyusunan kamus. Yang namanya juga linguistik berhubungan dengan bahasa ya. Jadi, bagaimana cara menyusun atau mengartikan suatu kata yang diambil dari konteks masyarakatnya atau yang berada di masyarakatnya. Nah, jadi yang namanya kamus itu bukan berasal dari si pembuat kamus lalu mengartikan konteksnya di masyarakat, tapi dia menyerap konteks yang ada di masyarakat lalu diartikan ke dalam kamus. Jadi bisa dikatakan kata yang ada di kamus adalah representasi dari apa yang berada di masyarakat. Dan karena masyarakat itu kehidupannya dinamis, jadi sebenarnya di arti di kamusnya itu pun bisa ikut bergeser atau adanya penambahan makna baru. Seperti itu. Nah, contohnya dalam kata perempuan itu sendiri, perempuan dan wanita gitu kan. Kadang-kadang perempuan dan wanita ini maknanya masih ada kurang baik gitu ketika menggunakan kata wanita gitu kan. Yang pergeseran maknanya menjadi lebih negatif jika ditambahkan misalnya wanita malam dan lain sebagainya. Seperti itu gitu kan. Kenapa bisa muncul seperti itu? Karena mulai adanya pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Apakah zaman Belanda ada kata, atau misalnya zaman sebelumnya misalnya di India Belanda gitu kan, ejaan Indonesia kan sudah ada India Belanda kan. Apakah ada istilah yang lebih dikenal dari wanita malam? Jawabannya tidak ada kan Sobat Belajar, seperti itu. Itulah contohnya. Nah, apa sih yang akan dipelajari oleh leksikografer gitu kan, atau si pekamus ya Sobat Belajar? Nah, di sini ada perancangan, kompilasi, penggunaan, dan evaluasi. Nah, perancangan ini adalah orang yang adalah bagian untuk merancang dari si kamusnya sendiri. Nah, kompilasi ini untuk memisahkan bagian mana yang masuk ragam bahasa, ragam cakapan, lalu juga kelas kata, lalu juga misalnya istilah-istilah seperti itu. Dan itu adalah di bagian evaluasi. Nah, di bagian penggunaan, si penyusun kamus ini adalah yang di bagian yang menyusun untuk di bagian gramatikalnya, di bagian kelas katanya. Apakah ini termasuk kata benda, kata kerja, disebut juga dengan verba, disebut juga dengan nomina, dan lain sebagainya. Lalu juga misalnya evaluasi, yaitu ada diberikan penilaian apakah memang sudah tepat atau belum. Karena tadi bahasa kan dinamis mengikuti perkembangan zaman, jadi harus dievaluasi nih penggunaan bahasanya, apakah memang masih relevan dengan istilah sekarang atau tidak. Nah, contohnya adalah waktu itu kontroversi makna perempuan yang ada di KBBI. Sebenarnya Sobat Belajar, jika Sobat Belajar mengikuti isu tersebut, ada beberapa pihak yang tidak setuju mengenai makna perempuan yang diberikan contoh-contoh katanya. Namun, pihak Badan Bahasa yang sekaligus menyusun Kamus Bahasa Indonesia mengatakan kamus adalah representasi dari kata yang makna kata yang beredar tersebut di masyarakat. Jadi bukan kamus yang menentukan maknanya, tapi masyarakat menentukan maknanya, lalu ibaratnya dikompilasi, disusun, dirancang di kamus. Seperti itu Sobat Belajar. Nah, itu dia Sobat Belajar.
kegiatannya apa saja sih? Yang tadi ya Sobat Belajar nih dia sudah Kak Purwo jelaskan. Oke Sobat Belajar, itu dia ngobrolin UTBK kali ini. Gimana ternyata membaca teks itu jangan satu kata ya, tapi secara skimming aja supaya lebih menghemat waktu Sobat Belajar untuk bagaimana menentukan judul ya khususnya, dan baca soalnya dulu. Jangan baca teksnya dulu, karena takutnya soal nomor 1 dimintanya kalimat 1, bukan adalah membaca keseluruhan kalimat untuk menentukan judul. Seperti itu. Itu dia Sobat Belajar. Nah, masih penasaran kan? Masih ada 4 soal lagi lo belum kebahas. Makanya, ikuti terus ngobrol UTBK bersama Kak Purwo ya. Oke? Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Sampai jumpa! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!